Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Saya Rosalianti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Samarinda, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya. Pendidikan adalah cara melatih budi pekerti anak sehingga mampu memerdekakan diri dan memerdekakan orang lain. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya berpikir pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya lakukan dengan strategi berpusat pada murid sudah cukup memadai untuk memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Sebelumnya, saya hanya berfokus pada ketuntasan menyampaikan materi dan kurang memfasilitasi pelaksanaan diskusi kelompok. Karena saya menganggap kegiatan diskusi kelompok memerlukan waktu yang panjang, sementara waktu yang tersedia untuk menyelesaikan beban materi sangatlah terbatas dalam setiap semesternya. Sebelumnya, saya berpikir bahwa muridlah yang harus pandai menyesuaikan diri dengan gaya mengajar guru. Saya tidak peduli dengan karakter dan latar belakang murid yang berbeda, sehingga saya memberikan perlakuan yang sama serta menuntut hasil belajar yang sama pula pada setiap murid. Saya merasa sudah melakukan upaya yang maksimal menuntut kemampuan murid dalam mendapatkan pemahaman terhadap pelajaran. Sehingga ketika saya menemukan ada murid yang tidak mencapai ketuntasan penilaian sesuai dengan kriteria yang sudah saya tentukan, maka saya cenderung menyalahkan murid, menganggap murid tidak mau belajar. Ketika hendak melakukan perbaikan dan pengembangan proses pembelajaran untuk berikutnya, saya berpikir cukup menggunakan hasil dari observasi dan penilaian diri saya sendiri, sehingga pengajaran yang saya lakukan lebih cenderung sesuai dengan keinginan saya tanpa mempertimbangkan keinginan murid. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa pelaksanaan pembelajaran yang saya terapkan dengan strategi berpusat pada siswa ternyata masih terdapat banyak kekurangan, seperti pelaksanaannya yang terkesan terburu-buru, kurang memberi waktu kepada murid untuk berpikir, berdiskusi, dan berpendapat selama pembelajaran, dan kurang sabarnya menuntun murid menemukan sendiri pemahamannya, sehingga pembelajaran kembali kepada berpusat pada guru. Saya menyadari pentingnya kegiatan diskusi kelompok, karena yang diharapkan tidak hanya pemenuhan tujuan pembelajaran secara kognitif, namun juga diharapkan dalam kegiatan berkelompok tumbuh budi pekerti yang baik dari siswa, yaitu berkolaborasi, menghargai pendapat, dan keterampilan mengambil keputusan yang tepat. Saya menyadari bahwa setiap anak adalah individu unik yang berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan bakatnya masing-masing. Selama ini, belum ada upaya dari saya untuk menggali karakter, potensi, dan perbedaan yang dimiliki murid beserta tindak lanjutnya dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Saya menyadari bahwa pembelajaran itu merupakan bagian menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Hal ini yang sering luput dari perhatian saya ketika merancang strategi pembelajaran. Saya belum pernah memfasilitasi bakat dan minat murid dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Saya menyadari dalam hal melakukan perbaikan dan pengembangan proses belajar mengajar, saya tidak pernah melibatkan pendapat siswa dan rekan sejawat.
Saya jarang menanyakan kepada siswa tentang perasaan mereka selama mengikuti pembelajaran bersama saya, dan saya tidak pernah meminta siswa menilai praktik mengajar saya. Saya tidak pernah memberikan kesempatan kepada mereka menyampaikan keinginan mereka terhadap pembelajaran di kelas. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, memperbaiki kekurangan saya dalam menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada murid, seperti memberi waktu kepada murid untuk berpikir, berdiskusi dalam kelompok, dan berpendapat selama pembelajaran. Lebih bersabar dalam menuntun murid menemukan sendiri pemahamannya. Mengenali karakter, potensi, perbedaan yang dimiliki setiap murid. Dan menerapkan pembelajaran sesuai dengan kodrat anak, yaitu pembelajaran abad 21 dan pembelajaran yang berbasis permainan. Dalam hal melakukan perbaikan dan pengembangan proses pembelajaran, saya akan meminta siswa melakukan refleksi, meminta siswa menilai praktek mengajar saya, dan memberikan kesempatan murid untuk menyampaikan keinginan mereka terhadap pembelajaran di kelas. Tidak cukup hanya transfer ilmu saja, namun harus ada kedalaman rasa cinta yang menghamba untuk menghantarkan mereka menjadi manusia yang merdeka. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu Guru pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.